Teman-teman, salam dalam kebajikan. Weta Tungtian, Senio itu. Sancai. Saya Aldi, sekarang bersama dengan Munse Gunadi. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Matakin Pusat. Dan tentunya pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang persiapan sekolah tinggi Konghucu Negeri yang akan dibangun di Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Tengah. Dan tentu pertanyaan pertama ini berkaitan dengan apa dasar pemikiran pembangunan pendirian sekolah tinggi Konghucu Negeri dan bagaimana persiapannya, sejauh mana Matakin atau pemerintah mempersiapkan tersebut. Oke. Ya, Adi, rencana pendirian sekolah tinggi negeri Konghucu Negeri ya. Pertama soal dasar pemikiran kan tadi jelas ya. Kalau soal dasar pemikirannya adalah kita itu melaksanakan amanah undang-undang. Seperti kita tahu, Undang-Undang Sistem Pendidikan ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, dalam salah satu pasalnya itu kan menyebutkan bahwa setiap peserta didik itu berhak menerima pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan dia. Jadi dasar pemikirannya ini. Sementara kan kita juga tahu bahwa kita itu ada persoalan dengan guru-guru agama Konghucu. Artinya kesediaan guru-guru agama Konghucu itu tidak memenuhi syarat kualifikasi. Artinya tidak ada orang yang lulusan sarjana pendidikan agama Konghucu, karena memang belum ada sekolah tingginya. Jadi jelas bahwa pendirian sekolah tinggi Konghucu ini dalam rangka mencetak guru-guru agama Konghucu yang berkualifikasi. Untuk apa ya? Untuk bisa mengajar atau memberikan pengajaran agama Konghucu kepada siswa-siswa yang beragama Konghucu. Jadi itu dasar pemikirannya. Kalau soal persiapannya, ya pertama saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Matakin sudah membentuk tim panitia pendirian sekolah tinggi Konghucu Negeri yang terdiri dari pengurus-pengurus Matakin Pusat dan gabungan dengan teman-teman pengurus Matakin Babel ya, karena memang posisi pendirian sekolahnya ada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Tengah tadi. Persiapan lain, kita juga tahu bahwa sudah ada yang menghibahkan sebidang tanah dan sudah dilakukan penyerahan hibah itu kepada pemerintah, wakil pemerintah dalam hal ini Kanwil, dan dalam penyerahan itu kan disaksikan oleh gubernur setempat, termasuk juga disaksikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Bimbingan Konghucu. Jadi sudah tidak ada persoalan dengan tempatnya. Kemudian kita juga udah persiapan termasuk prodi apa yang akan kita buka, termasuk kurikulumnya yang harus kita persiapan, tenaga dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikannya juga kita udah siapkan. Kita juga kan ada tenaga pendidikan yang lulusan S2 Konghucu ya, yang lulusan dari UIN Sarif Hidayatullah Jakarta itu. Kurang lebih persiapannya seperti itu, dan dasar pemikirannya adalah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Baik. Ya, Mas tadi bicara tentang prodi sebagai nantinya ini adalah sekolah tinggi Konghucu Negeri pertama di Indonesia. Apa aja prodi yang telah disiapkan nanti ke depan untuk sekolah tinggi ini? Oke ya, kalau prodinya pasti prodi yang utama adalah prodi pendidikan agama Konghucu. Jadi guru pendidikan agama Konghucu, karena memang kebutuhannya adalah itu. Tapi kita juga siapkan prodi yang lain. Rencananya ada 3 prodi ya. Prodi yang kedua adalah prodi bisnis manajemen Konghucu. Saya rasa ini juga menarik ya Kak, karena berkaitan dengan bisnis dan manajemen. Saya rasa Konghucu bisa menghadirkan sebuah prodi yang sangat menarik ya, sangat dibutuhkan terkait bisnis dan manajemen. Kemudian prodi ketiga yang rencananya akan kita buka adalah prodi ilmu komunikasi dan penyiaran. Ini juga terkait erat dengan kebutuhan kita dalam penyebaran agama Konghucu. Tenaga siar ya untuk agama Konghucu. Rohaniwan kita juga rasanya sangat memerlukan kemampuan komunikasi dan penyiaran. Seperti itu tentang 3 prodi yang akan kita buka di sekolah tinggi Konghucu ini. Baik. Nah, terus menariknya lagi kan ini mau bangun di Bangka Belitung, tepatnya Bangka Tengah. Nah, kenapa Bangka Tengah yang menjadi
tempat pilihan. Iya. Ada beberapa alasan sih dia. Yang pertama, kita tahu bahwa Bangka Belitung itu sekarang data umat Konghucu kan tertinggi ya. Ya, setelah itu Kalimantan Barat, baru kemudian Jawa Barat. Jadi berdasarkan angka statistik jumlah umat Konghucu, Bangka adalah yang paling tinggi. Itu juga menjadi alasan kita kenapa kita buka di sana. Artinya potensinya ada di sana. Yang kedua, alasan teknis bahwa memang kesiapan tanah yang ada, yang di Bangka Belitung ya, ada umat Konghucu yang menghibahkan sebidang tanah kalau tidak salah seluas 2,8 hektar lah kepada pemerintah. Ini juga kan sebuah kesempatan yang mungkin sulit untuk kita adakan di Jawa Barat, persoalan kesiapan tanah itu tadi. Yang ketiga, saya rasa kita juga bisa tahu ya, teman-teman di Bangka itu, umat-umat di Bangka itu di samping jumlah penduduknya terbanyak Konghucu di Indonesia, dia juga punya semangat yang luar biasa sekali ya, sedang menggebu-gebu dalam mengembangkan ajaran agama Konghucu. Itu alasan kenapa kita buka di Bangka Tengah. Baik. Nah, terus tentu dinamika ini kan maksudnya ada beberapa isu kan. Nah, terakhir itu ada isu penolakan dari beberapa oknum. Iya. Nah, bagaimana merespon atau menyikapi isu tersebut, Ustaz? Ya, saya sih menanggapinya ya biasa lah ya, itu hal yang biasa, penolakan itu. Cuma saya melihat penolakan dari siapapun itu ya kita anggap itu oknum lah ya. Saya tidak sebutkan dari kelompok mana, tapi yang jelas dasar penolakannya saya rasa tidak mendasar ya. Tadi kalau kita kan dasarnya jelas, kita mendirikan sekolah tinggi Konghucu kan memang amanat undang-undang. Jadi kalau ada kemudian orang yang menolak ya, sementara kita kan menjalankan amanat undang-undang, jadi kan sangat kontradiksi, sangat tidak beralasan lah penolakan mereka. Kemudian yang kedua, bahwa ini kan memang negeri, artinya pemerintah punya kan. Jadi kalau dia menolak berarti yang dihadapi adalah pemerintah langsung, bukannya kita umat Konghucu. Kemudian kita juga dengar katanya penolakannya karena di Bangka itu bukan mayoritas Konghucu. Ya kalau dasarnya itu pertanyaannya kan, terus Konghucu mayoritas di daerah mana? Kan nggak ada Konghucu menjadi mayoritas, walaupun Bangka sendiri yang memang umat Konghucu terbanyak di Indonesia. Dan lagi kalau kita bicara hari ini masih bicara soal mayoritas minoritas, ini kan sudah nggak tepat ya dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kan kontradiktif juga dengan nilai-nilai, akan mencederai nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-undang mengamanatkan untuk bisa setiap anak itu menerima pelajaran sesuai agamanya, itu kan tidak bicara soal mayoritas minoritas. Jadi saya rasa sangat tidak beralasan dan penolakan itu. Tapi sisi positifnya, kalau kita mau ambil sisi positifnya, ya jadi isu pendirian sekolah tinggi negeri Konghucu ini jadi isu nasional ya. Jadi kita bisa tambah tenar gara-gara penolakan itu. Saya lihat Cokro TV juga merespon penolakan itu ya. Jadi ada positifnya lah. Jadi kita isu ini tambah hebat ya, rencana pendirian sekolah tinggi Konghucu. Itu positifnya di. Baik, Mansa. Mari kita sama-sama doakan semoga dapat berjalan dengan lancar. Ya. Dan nanti kita sama-sama dukung pendirian sekolah tinggi Konghucu negeri. Mungkin demikian perbincangan kita. Ya, Adi. Ya, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya dan telah menonton pada diskusi kali ini. Dan akhir kata, terimalah salam dengan kebajikan. Weta Tungtian. Sini itu mungkin terakhir saya mau sampaikan, mengajak teman-teman juga mohon dukungannya untuk rencana pendirian sekolah tinggi negeri Konghucu ini. Dan teman-teman, mari bersama kita tingkatkan kualitas SDM umat Konghucu di sekolah tinggi Konghucu negeri. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terrealisasi. Baik. Gitu Adi. Terima kasih. Ya, Tuh,